lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Pelantikan pembantu presiden tempo hari menghadirkan gambaran yang menarik. Di media sosial marak perbincangan tentang profil para pejabat yang baru dilantik itu. Di antaranya para artis dan tokoh agama yang dinilai konservatif. Percakapan di media sosial itu rata-rata mempertanyakan track record dan kemampuan tokoh tersebut dalam pemerintahan. Misalnya soal Haikal Hasan Baras yang dikenal dengan Babe Haikal. Baru-baru ini dia dilantik sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH oleh Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan ini menarik perhatian mengingat latar belakangnya yang berasal dari gerakan PA212. Haikal Hasan sering diidentikan sebagai kubu pendukung Rizik Syihab, salah satu pentolan FPI. Setelah ditunjuk sebagai Kepala BPJPH, video lama Haikal yang menyatakan dia akan menjadi oposisi sampai mati beredar lagi. Dalam keterangannya, Haikal memberikan penjelasan bahwa video itu dipotong. Maksudnya waktu itu dia akan menjadi oposisi bagi penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Penunjukan Haikal itu memang menuai banyak kritik. Beberapa pihak mempertanyakan kelayakannya untuk memimpin lembaga yang berfokus pada sertifikasi halal. Selain itu, orang juga khawatir Haikal Hasan akan membawa masuk kelompok intoleran ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo Gibran. Karena sebelumnya Haikal memang terkait dengan kelompok semacam ini. Soal kelayakan, Haikal Hasan memang dianggap belum membuktikan keilmuannya untuk mengelola sertifikasi halal. Meskipun selama ini Haikal Hasan dianggap sebagai seorang ustadz dan penceramah agama, namun kompetensi keilmuan memerlukan bukti formal bahwa yang bersangkutan memang mendalami ilmu-ilmu agama. Terkait gerakan 212 memang menjadi salah satu fenomena yang sempat menghebohkan. Waktu itu, di tahun 2016, gerakan ini digunakan untuk membendung langkah Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dalam gerakan itu, Haikal Hasan menjadi salah satu tokoh utamanya. Meskipun ketika pertama kali gerakan itu bergulir, nama Haikal memang tidak terlalu menonjol. Setelah gerakan itu berhasil menghadang Ahok dan meloloskan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, belakangan dibentuk organisasi bernama Persaudaraan Alumni 212. Haikal Hasan pernah menjadi salah satu pengurusnya. Saat Alumni 212 itu terbentuk, Haikal lebih banyak disorot oleh media karena memberikan berbagai tanggapan tentang isu yang sedang aktual mewakili PA212. Tapi sebenarnya Haikal sudah keluar dari organisasi itu pada tahun 2018. Lagi pula, PA212 juga sekadar euforia kelompok pendukung Anies setelah kemenangan mereka. Tidak ada gerakan spesifik setelahnya. Mungkin karena itu pula Haikal memilih keluar dari sana. PA212 sendiri adalah gerakan politik, bukan gerakan ideologis. Haikal Hasan memang sempat memiliki kedekatan dengan gerombolan Rizik karena PA212 itu. Tapi sebenarnya, selain kecenderungannya untuk menolak ajaran Syiah, Haikal tidak memiliki peranan lebih dalam. Dia bukan tokoh ideologis dalam gerakan. Dia juga bukan penyandang dana atau tokoh yang memiliki pengikut besar. Bisa disebut Haikal itu semacam kelompok pragmatis yang memanfaatkan situasi politik yang sedang berkembang. Dengan kata lain,
orang-orang seperti Haikal ini lebih condong pada oportunisme belaka. Hubungan antara Haikal Hasan dan Rizik juga bukan hubungan ideologis. Bahkan ada kecenderungan Haikal dan Rizik tidak benar-benar berada dalam satu barisan. Kepentingan mereka saat itu adalah kepentingan politik. Ketika ikatan politiknya berakhir, hubungan keduanya juga otomatis menjauh. Komentar-komentar keras Haikal saat itu dikarenakan dia menjadi oposisinya Jokowi. Apalagi sebagai salah satu penceramah, Haikal juga memiliki koneksi dengan kelompok konservatif yang semakin memperkuat sikap oposannya terhadap Jokowi. Tapi ketika Prabowo menjadi Menhan, Haikal terlihat agak menarik diri dari hiruk-pikuk pembenci Jokowi. Kesetiaan babi Haikal kepada Prabowo Subianto dalam 3 pilpres sebelumnya tidak hanya mencerminkan loyalitas pribadi, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan saling percaya yang kuat antar keduanya. Dengan bersikap tegak lurus mendukung Prabowo dalam berbagai kesempatan, Haikal telah menjadi salah satu pendukung utama Prabowo. Selama ini, sertifikasi halal memang mengalami banyak kendala. Bahkan, dosen UIII Syafiq Hasim menilai proses sertifikasi halal yang selama ini dilakukan cenderung ugal-ugalan karena tidak lagi mematuhi rambu-rambu sertifikasi halal yang semestinya. Keberadaan Haikal Hasan memang mendatangkan keraguan banyak orang. Akankah Haikal yang tidak memiliki landasan keilmuan itu mampu memberikan sentuhan baru dalam proses sertifikasi halal, atau justru di tangannya sertifikasi halal malah makin jauh melenceng? Untuk menjawab semua kritik itu, tentu saja harus menunggu Haikal Hasan bekerja terlebih dahulu. Ketika hasil kerja Haikal sama saja atau bahkan lebih buruk daripada pendahulunya, maka harus dilakukan evaluasi. Karena Prabowo sendiri terbuka untuk merombak kabinetnya jika kualitas pembantunya kurang memuaskan. Namun yang jelas, keberadaan Haikal Hasan di kabinet Prabowo itu bukanlah sebagai perwakilan kelompok intoleran dalam gerbongnya Rizik Syihab. Karena pertalian di antara mereka tidak ada hubungan ideologis. Dapat disimpulkan, dalam kabinet Prabowo Gibran saat ini tidak ada satupun perwakilan Rizik Syihab dan Gerakan 212. Kehadiran Haikal dalam pemerintahan Prabowo Gibran dikarenakan dia adalah loyalis Prabowo. Secara logis, Prabowo akan memilih orang-orang yang bisa dia percaya. Tidak ada alasan untuk mengaitkan Haikal dengan Rizik karena tidak ada lagi kepentingan politik di sana. Di era pemerintahan Prabowo Gibran ini, Rizik memang berupaya untuk kembali unjuk gigi. Tapi sampai saat ini, Rizik hanya menjadi paria. Dia ditinggalkan dan tidak lagi dianggap sebagai tokoh pemersatu gerombolan lamanya. Di sudut yang sunyi itu, Rizik hanya bisa mengenang kejayaan di masa lalu.